Udah Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan rukul kita pada malam hari ini, yaitu modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian selawat beriring salam tidak bosannya kita kirimkan buat pucuk pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan pada hari ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Fasilitator Ibu Desmi Irianti, kemudian Ibu Pendamping Praktik Ibu Asnah dan Ibu Vivi Sofia. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1, yang mana terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ibu Emaswati, kemudian Ibu Zulhefa, dan saya sendiri Sofia Iratata. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang mana yang akan dipresentasikan oleh Ibu Emaswati. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ira yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk membagikan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami pada kelompok 1. Izin membagikan layar Bapak dan Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu, mohon maaf. Belum Bu Mas. Iya, foto Bu Mas baru. Bapak udah foto. Kenapa Udah Mas, udah keluar dia Mas. Oke. Udah. Mana dia ya? Ini dia. Baiklah. Ini Bapak caranya. Hilang ya. Dah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam. Di sini perkenalkan ada Ibu Desmi Irianti sebagai fasilitator kita dan Ibu Asna serta Ibu Vivi Sofia sebagai pengajar praktik. Kami dari kelompok 1 yang pertama Ibu Zulhefa, Ibu Sylvia Irahtata, dan saya sendiri Emaswati. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Di sini ada aset-aset dalam sebuah komunitas. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang juga digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kerangka menurut Green dan Hines, dia memetakan tentang 7 aset utama atau sebagai modal utama yang merupakan salah satu alat untuk membantu kita dalam mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dan dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, modal budaya yang dapat beririsan dengan modal agama. Di mana yang 7 atau modal aset itu yang pertamanya adalah modal manusia.
Pada modal manusia ini, di lingkungan kami memiliki kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademiknya S1 dan S2 yang sesuai dengan bidangnya. Pemanfaatannya, di mana pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar karena kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikannya menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Modal manusia yang keduanya memiliki peserta didik yang memiliki potensi dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta memiliki petugas kebersihan yang siap kapan saja membantu membersihkan lingkungan sekolah, sarana, ruang guru, dan kantor, serta staf usaha. Di mana kalau lingkungan kita bersih, tentu kita akan merasa nyaman dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya pada modal manusia kita juga memiliki petugas keamanan yang selalu siap melaksanakan tugasnya dan memiliki wali murid yang selalu mendukung setiap dari kegiatan sekolah. Pemanfaatannya di sini dijadikan wali murid ini bisa dijadikan sebagai guru tamu dalam proses pembelajaran. Dan modal manusia selanjutnya memiliki alumni yang terdaftar di berbagai wilayah sebagai media promosi dan memberi motivasi kepada siswa. Selanjutnya, memiliki masyarakat sekitar yang ramah dan memiliki rasa peduli yang tinggi dan memiliki pengawas yang selalu memberikan bimbingan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Selanjutnya, masuk kepada modal sosial. Di sini banyaknya asosiasi yang tumbuh di dalam masyarakat karena persamaan tujuan, profesi, dan hobi. Kedua-duanya adanya komunitas guru, baik itu Himpaudi, IGTK, K3S, KKD, MGMP, Gapoktan, klub olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, dan voli. Di mana komunitas-komunitas ini dapat membantu atau memberikan nanti bimbingan kepada peserta didik kami. Selanjutnya adanya organisasi keagamaan masyarakat seperti BKMT, Pondok Tafis, dan grup Kasidah. Sanggar seni, koperasi di mana ada koperasi guru, ada simpan pinjam, adanya bank sampah. Ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk meningkatkan kapasitas guru dan siswa dalam pembelajaran, di mana sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas untuk mendidik siswa di masyarakat. Dan lanjutnya modal sosial yang selanjutnya adanya aturan-aturan yang di sekolah yang disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, di mana dalam pemanfaatannya peserta didik terbiasa melakukan sesuatu dengan memperhatikan norma yang berlaku sehingga bisa menjadi manusia yang berkarakter jika berada di lingkungan masyarakat. Adanya perkumpulan alumni, di mana alumni ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Yang ketiga, adanya modal fisik, di mana adanya bangunan sekolah dan masjid yang dijadikan sebagai pondok Al-Quran. Setelah itu adanya perpustakaan nagari yang bermanfaat untuk mempermudah akses buku kepada masyarakat ataupun siswa. Setelah itu adanya museum infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, dan alat transportasi yang lainnya. Sedangkan modal fisik yang selanjutnya adanya ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan lapangan upacara, serta lapangan olahraga, adanya perpustakaan, toilet, musola, dan lapangan dan tempat parkir, adanya taman, adanya kantin sekolah, adanya ruang penyimpanan olahraga, dan adanya ruang kesenian serta ruang UKS, yang dimana semuanya ini adalah mendukung atau mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik kita. Dan modal fisik yang selanjutnya adanya lapangan kabupaten, di mana tempat pelaksanaan upacara hari-hari besar atau tempat belajar saat praktek olahraga. Adanya masjid,
ada sarana untuk melaksanakan wirid remaja, melaksanakan pesantren Ramadan dan tempat praktik pembelajaran peringatan Hari Besar Agama dan adanya aula untuk acara pertemuan baik itu perpisahan ataupun untuk wisuda tahfiz. Yang keempat, modal alam atau lingkungan, adanya bank sampah, adanya topografi yang indah, pemanfaatan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Adanya lubuk larangan, di sini lubuk larangan isinya adalah budidaya ikan. Selanjutnya sekolah dapat berkolaborasi dengan bank sampah tadi untuk menjadi nasabahnya. Selain itu dengan adanya bank sampah, siswa dapat menabung sambil menyelamatkan alam. Itu pemanfaatan dari bank sampah. Yang kelima adanya modal finansial. Modal finansialnya bisa berasal dari dana BOS, dana BOP, dana DAK, dan dana desa Bundesmas 9 Nagari, dana dari perantau, dari perusahaan, ada juga dana dari alumni, serta zakat atau sedekah dari majelis guru. Yang keenam, modal politik. Dalam modal politik ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan atau Puskesmas, melakukan kerjasama MOU dengan Puskesmas setempat untuk melakukan kegiatan pusat informasi dan konseling remaja. Dengan pihak Polres atau kepolisian melakukan kerjasama untuk pembekalan polisi keamanan sekolah, sosialisasi tentang berlalu lintas, perundungan ataupun narkoba. Dan adanya modal politik dalam masjid, menjadikan masjid yang ada di sekitar sekolah sebagai tempat sholat, berzuhur berjamaah dan sholat asar serta melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Modal politik yang selanjutnya adanya anggota dewan, adanya pemerintahan nagari, dan adanya kebijakan politik dengan memanfaatkan wewenang dari pemerintahan nagari, anggota dewan dalam meningkatkan aset sekolah baik SDM maupun sarana dan prasarana. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Di sini masyarakat memegang teguh antara aturan agama dalam kehidupan masyarakat sehingga moral masyarakat masih didasari pada kepercayaan terhadap Islam. Hal ini berpengaruh kepada siswa di sekolah. Setelah itu adanya rumah tahfiz yang merupakan wujud dari masih kuatnya keagamaan di dalam bermasyarakat. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk membantu siswa dalam menghafal Al-Quran. Sedangkan untuk budayanya ada sanggar tradisional seperti sanggar tari yang bermanfaat bagi siswa untuk lebih mengenal dan menggali lagi kesenian-kesenian daerah yang sudah mulai hilang, seperti adanya randai dan tari daerah. Jadi itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1 dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Emaswati yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. Baiklah, selanjutnya kami minta saran ataupun tanggapan dan pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Baiklah, kepada kelompok 2 dan kelompok 3 kami persilahkan. Baiklah, kepada Ibu Ori Sri Mariska untuk memberikan pertanyaan, saran ataupun tanggapan kepada kelompok kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1 yaitu pada modal finansial. Boleh dilihat, Bu?
Baik Bu. Di sini kan ada modal finansial itu berupa dana BOS, berupa DAK, dana desa, BUMDesma 9 Nagari, dana dari perantau, dari perusahaan, kemudian alumni, zakat sedekah majelis guru. Yang ingin saya tanyakan di sini itu tentang seperti dana desa, BUMDesda 9 Nagari, dari dana dari perantau dan alumni ini seperti apa contohnya. Kemudian dananya ini digunakan untuk hal-hal seperti apa di sekolah begitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ori. Kita langsung jawab satu pertanyaan dulu ya, Ibu. Ibu Ori menanyakan tentang modal finansial, yaitu tentang dana desa BUMDesma 9 Nagari, kemudian dana alumni. Yang ditanyakan apa contohnya dari dana tersebut, kemudian digunakan untuk apa dana tersebut. Ya kan Bu Ori? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ori. Pada kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Ori kepada kelompok kami. Baiklah Bu, terima kasih kepada Bu Ori yang telah memberikan pertanyaan tentang modal finansial ya Bu, tentang dana Bundesma 9 Nagari. Dana Bundesma 9 Nagari ini adalah Bu, karena kecamatan kami, kecamatan 10 Koto di atas itu terdiri dari 9 nagari, dan di sana ada dahulunya dari bergerak dia pada bidang simpan pinjam ya Bu ya, simpan pinjam. Jadi sudah dikelola oleh kecamatan dan dibentuk menjadi Bundesma. Di sini Bundesma ini memfasilitasi seperti jual beli ATK seperti itu Bu. Bisa juga dengan simpan pinjam dengan yang dikelola dengan oleh sudah ada direktur dan manajernya, sudah sesuai lah dengan pengelolaan suatu bidang usaha ya Bu ya. Kemanfaat atau keterkaitannya dengan sekolah Bu, di Bundesna ini kita bisa diberi kelonggaran misalnya untuk pemenuhan alat alat seperti laptop ini Bu, kita bisa mengadakan kerjasama dengan Bundesna ini, bisa dengan pengadaannya, bisa dengan mencicil atau tidak harus langsung dibayar begitu Bu. Berarti kan memberi kemudahan untuk sekolah ataupun untuk para majelis guru atau siapapun yang ingin berhubungan Bu. Berarti kan memberi kemudahan gitu seperti itu Bu. Sedangkan untuk dana perantau ini mungkin Ibu teman kami Ibu Zulefa, karena ini berada pada bagian Ibu Zulefa kemarin yang ada dana perantaunya, jadi kami minta kepada Bu Zulefa untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya mewakili ya dari kelompok 3 untuk menjawab untuk dana alumni atau dana perantau. Di sini saya ambil contoh itu tepatnya di nagari kami, nagari sulit air. Ada istilahnya, ada kelompoknya itu ada namanya SAS, sulit air sepakat, yang mana dana alumni ini banyak diluncurkan oleh para perantau yang perantau sulit air yang merantau di luar provinsi dan bahkan ada yang merantau di luar negeri. Sumbangan atau dana itu bisa diberikan kepada sekolah dalam bentuk mungkin dalam pembetulan fisik sekolah, diantaranya mungkin mencor jalan menuju sekolah atau dana untuk mencor sekolah, halaman sekolah, atau membuat pagar, itu salah satunya. Kemudian tidak itu saja, banyak juga dana perantau yang diluncurkan ke sekolah dalam bentuk pemberian alat-alat tulis dari perantau, dan juga memberikan dana untuk pembelian tas atau paket baju sekolah
Dan tidak kalah pentingnya banyak juga para perantau Sulit Air itu yang memberikan dana yang cukup besar untuk membangun sebuah masjid di Sulit Air, yang mana masjidnya itu bisa digunakan oleh eh, siswa-siswa kami yang umumnya di Nagari Sulit Air digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dengan cara bergiliran gitu, dan mengadakan berbagai macam lomba dalam kegiatan PHBI tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam dana alumni atau perantau ini. Sekian, terima kasih. Bella Bu sedikit tambahan, di sekolah kami juga Bu Ori, pada tahun kemarin juga kami mendapatkan dana dari perantau itu untuk kami gunakan untuk membangun bah penampungan air. Jadi dana dari perantau itu dikirimkan ke sekolah, kemudian kami gunakan untuk membangun bah air. Juga kami mendapat waktu kami masih honor Bu Ori, kami juga mendapat dana dari perantau untuk diberikan kepada guru-guru honor ada setiap bulannya Bu Ori. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 1, kami kembalikan kepada Ibu Ori Sri Marika. Baik, terima kasih Bu Ira. Penjelasan yang sangat bagus sekali Bu. Berarti yang saya tangkap di sini bahwa dana BUMDesma ini adalah berupa simpan pinjam itu. Jadi guru di sekolah bisa melakukan pinjaman, misalnya pembelian laptop itu bisa melakukan pinjaman di dana dari Nagari ini. Kemudian juga dana dari perantau dan alumni ini bermanfaat sekali untuk sekolah gitu Bu. Baik, mungkin saya sudah merasa puas dengan jawaban dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ori. Baiklah, kami lanjutkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran, tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok 2 ataupun 3, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ira yang telah memberikan kesempatan. Untuk pertanyaan dari Bu Ori tadi, alhamdulillah luar biasa sekali jawabannya. Ini pertanyaan baru bagi saya. Mungkin untuk kelompok 1 bisa lihat lagi modal manusianya tadi apa Bu Ira. Baik, terima kasih Bu Emas. Ini yang jadi pertanyaan saya, entah saya nggak nyimak atau gimana. Tadi saya tidak melihat di sini ada dipaparkan komite sekolah ya. Apakah memang di sini komite itu apakah memang berbeda dengan tempat kami atau gimana? Kami nggak tahu. Tolong menjelaskan kepada kelompok 1. Apakah memang komite tidak dimasukkan ke dalam modal manusianya? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, di sini kami lihat untuk modal manusianya ada di masalah kepala sekolah dan guru yang sudah ada spesifikasi pendidikannya S1 dan S2 ya. Jadi ini suatu yang luar biasa bagi saya. Kira-kira bisa nggak kelompok 1 mungkin memberikan satu contoh gitu kan, apa bentuk gebrakan yang telah berhasil dihasilkan dari kualifikasi pendidikan dari guru dan kepala sekolah, yang mungkin dari segi prestasi yang telah ditoreh gitu kan dari kualifikasi pendidikan yang telah didapatkan tersebut. Kemudian yang ketiga ini agak ragu saya Bu Ira, mungkin tolong dijelaskan ya di kelompok 1. Tadi ada masjid ya, masjid itu tadi dimasukkan oleh kelompok 1 ke modal fisik gitu. Apakah memang masjid ini masjid sekolah atau masjid yang ada di lingkungannya Bu Ira gitu. Kemudian bisa nggak kalau masjid ini kita masukkan ke dalam modal agama dan budaya gitu, karena masjid ini kan identik dengan kegiatan religi atau keagamaan. Seperti itu Bu Ira. Terima kasih Bu Ira. Kemana Bu Ira? Ada?
Baiklah Bu Ilda, terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya. Yang pertama tadi tentang komite ya Bu ya, manusia. Benar, memang benar ke dalam modal manusia yang kami kemarin kami sempat membahasnya, mungkin karena adanya sekarang pengetahuan awal karena komite itu identik dengan iuran-iuran ya Bu ya, tentang sumbangan. Jadi karena dengan adanya aturan sekarang kita tidak boleh lagi memungut tentang uang iuran atau sumbangan itu dalam bentuk apapun namanya. Jadi karena perdebatan itu akhirnya tertinggal. Sebenarnya komite ini memang sangat menjadi modal manusia, sangat menjadi modal manusia sekali bukan dalam sekolah, karena komite itu tidak hanya sebagai hanya berhubungan dengan sumbangan ya Bu, tetapi komite itu adalah sebuah perpanjangan tangan bagi sekolah untuk kegiatan di masyarakat. Terima kasih atas masukannya Bu Ildawati, nanti akan kami tambahkan kembali lagi. Di sini adanya kepala sekolah S1 dan S2. Memang kalau untuk strata S1 mungkin rata-rata peserta didik yang ada di kecamatan sudah hampir ya Bu ya, semuanya sudah S1, dan S2 ini juga sudah mulai banyak Bu. Apa prestasi atau apa yang di kelihatan untuk kemajuan sekolah? Biasanya Bu, salah satunya dalam kegiatan adanya komunitas belajar ya Bu ya, untuk ataupun dalam KKG, guru kelas ataupun guru bidang studi, mereka yang sudah dengan titel S2 ini bisa kami jadikan sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan tersebut. Itu menurut saya. Dan yang ketiganya tentang masjid, yang harusnya sebagusnya kita masukkan ke dalam modal agama ya Bu ya. Mungkin karena di sini karena berhubungan dengan fisik yang namanya masjid, kami juga memasukkannya ke dalam masjid ini ke dalam modal fisik karena bangunannya itu Bu, bangunan itu yang berada, kalau musola bagi kami berada di lingkungan sekolah, dan kalau masjid itu adanya di lingkungan masyarakat gitu. Jadi mungkin apakah nanti kami juga minta tanggapan dari rekan yang lain, apakah bisa kita masukkan dia ke fisik dan agama, atau hanya satu modal saja kita masukkan. Itu mungkin menurut kami, atau ada tambahan lagi dari teman kami di kelompok 1, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Silakan Bu Bu Emas. Zulekha. Iya Bu. Maaf ya, tadi lampu mati. Iya Bu. Rupanya ada korslet ya, hanya 4 rumah yang mati lampu, termasuk rumah Ibu, dan sekarang alhamdulillah sudah datang petugasnya, udah diperbaiki. Iya, Bu. Bisa ulang lagi pertanyaannya? Yang pertanyaan Bu Ilda ya Bu. Ya. Yang pertama